Nupra, warnai Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Semoga semangat ibadah kita senantiasa terjaga dan terus meningkatkan hingga akhir Ramadan nanti. Selamat datang kembali di Obras, obrolan Ramadan ala Skanupra. Podcast yang biasanya menemani Ramadan kalian dengan obrolan santai, seru, dan pastinya penuh hikmah. Perkenalkan di episode kali ini, yang akan menemani teman-teman adalah aku, Lestari, dan tentunya kita hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kita sudah bersama narasumber yang hebat, yang akan berbagi ilmu serta wawasan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Beliau adalah Bapak Nur Halim SPDI, salah satu guru terbaik di SMP Wakil Dasim 10 Prambon. Mari kita sapa dulu yuk beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat lahir batin. Semoga puasanya lancar ya Pak. Ya, pasti lancar. Dan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas serta berbagai ilmu bersama kita di Obras kali ini. Terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya bersama kita. Nah teman-teman, di Obras kali ini kita akan membahas tema yang sangat istimewa khususnya di bulan suci ini, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Di bulan inilah umat Islam berlomba-lomba meningkatkan ibadah, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Melalui obrolan kali ini, kita bersama Bapak Halim, kita akan belajar bersama tentang berbagai keutamaan bulan Ramadan dan berbagaimana cara memanfaatkan sebaik mungkin. Semoga melalui sinar ini, teman-teman semua semakin semangat dalam beribadah dan meraih pahala di bulan yang mulia ini. Yuk langsung aja masuk ke pertanyaan. Menurut Bapak, bagaimana Ramadan menjadi momen terbaik untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah? Ya, terima kasih. Ini dijawab. Ya, dijawab Pak. Ya, terima kasih. Kalau pertanyaannya bagaimana Ramadan menjadi momen terbaik untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Ramadan itu adalah sebetulnya melatih kita untuk bersabar, jujur, disiplin diri. Bukan hanya itu, Ramadan adalah menunjang, mensucikan hati kita dari kebiasaan buruk, yaitu yang biasanya rasan-rasan, ghibah, terus berkata kotor, yang lainnya yang tidak bermanfaat. Ini kita hindari. Tidak hanya itu, kita tingkatkan ibadah kita. Ibadah bulan Ramadan tidak hanya puasa, tetapi sholat. Yang dulu sholatnya bolong-bolong. Contoh sholat subuh, ini yang sering terjadi. Nah, karena puasa Ramadan ini adalah peningkatan yang perlu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini harus dilaksanakan secara ikhlas. Jangan sampai puasa Ramadan, bulan Ramadan ini lemah gara-gara ya, mulai pagi sampai sore ini tidak makan, tidak minum. Ini menjadikan kita badan kita loyo, tidak bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Begitu. Pun. Nanti bulan Ramadan ada sahur sama berbuka, Pak. Apa hikmah sahur dan berbuka dalam ajaran Islam, hari puasa? Ya, untuk berbuka dan sahur pada bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar makan dan minum, melainkan memiliki hikmah yang spiritual, yaitu mulai dari fisik yang mendalam. Oleh karena itu, dalam berbuka, hikmahnya dan sunnahnya itu harus menyegerakan, segera, cepat-cepat untuk berbuka. Jangan sampai karena kekuatan seseorang
orang itu masih kuat, saya teruskan. Itu malah tidak boleh oleh Nabi, tidak boleh mewisolkan atau menyambung puasa itu sampai terus tidak ada berbukanya. Oleh karena itu ini dilarang oleh Nabi. Nah, untuk yang sahur ini ada hikmah yang perlu kita perhatikan betul. Orang sahur itu sunahnya memang diakhirkan. Tapi dibalik itu jangan sampai sekedar hanya sahur. Tapi ini adalah tarbiyah, pendidikan kita untuk bangun malam. Dulu yang sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan hanya bangun sekedar bangun kencing. Nah, mulai detik ini kita dilatih bangun malam. Gunanya apa? Yaitu pertama, sholat dulu, zikir, apa yang kita lakukan, amalan-amalan yang pada bulan Ramadan yang begitu luar biasa, yang digelontorkan pahalanya oleh Allah, ini kita laksanakan. Jadi bukan hanya sekedar sahur saja, hikmahnya tarbiyah, pendidikan kita, melatih kita untuk bangun malam, supaya setelah berpuasa atau setelah bulan puasa ini timbul athar, bekas ketika setelah bulan Ramadan itu melaksanakan yang istiqomah dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kan misalkan kadang anak-anak kan aku gak kuat puasa maghrib, puasa beduk kae iku bener apa Pak? Kalau puasa beduk, puasa itu adalah tidak anjurannya adalah mulai dari terbitnya fajar sampai ghurubus syamsi. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan itu puasa yang dianjurkan. Tidak ada puasa al-bedugi, itu tidak ada. Itu pembelajaran anak kecil yang oleh orang tuanya diajari supaya berlatih untuk berpuasa. Biasanya orang tua itu melatihnya ketika puasa beduk. Mama, ibu, ayah, saya buka. Ya, sudah duhur, sudah beduk. Boleh dilanjutkan lagi, nak. Itu adalah pembelajaran. Kita yang sudah balik tidak boleh semacam itu. Maka bagaimana hukumnya? Maka nanti harus mengganti hari yang kita tinggalkan. Jadi tidak ada puasa tengah hari, itu tidak ada. Jadi puasa mulai pagi sampai maghrib itu baru itu puasa wajib. Oh begitu. Bagaimana cara agar ibadah kita di bulan Ramadan tetap istiqomah sampai akhir? Nah, kalau kita masalah istiqomah supaya sampai akhir ini harus kita istiqomahkan, yaitu masalah tentang kebiasaan. Biasanya kalau orang yang berpuasa tanpa ada kebiasaan, itu tidak akan terjadi istiqomah. Bagaimana caranya? Ya harus dipaksa awal dari istiqomah itu. Contoh, Mbak Sri ini biasanya, Mbak Tari ini biasanya bangun malamnya sulit, dibanguni oleh orang tuanya. Ayo sholat. Berat bukan main ketika bangun malam. Tapi kalau kebiasaan itu dilakukan, maka akan terjadi keistiqomahan pada diri seseorang. Ini harus dipaksa. Jangan sampai kepaksaan itu menjadi beban pada diri seseorang. Ini harus ikhlas betul, karena ini adalah kita tanamkan jiwa istiqomah itu pada diri kita. Itu. Bagaimana generasi muda bisa memanfaatkan Ramadan untuk meningkatkan kualitas diri? Supaya generasi muda itu kualitas Ramadannya atau puasa Ramadan itu lebih berkualitas, maka harus diisi dengan yang bermanfaat. Contohnya begini, pada bulan Ramadan, isilah pada bulan Ramadan itu pengajian-pengajian. Biasanya anak
yang milenial, anak zaman now itu adalah senangnya pakainya adalah pakai gadget ya, pakai teknologi. Itu ambillah yang baik di teknologi itu. Atau yang lain, tadarus Al-Quran. Karena ini adalah termasuk amalan-amalan yang sangat dianjurkan pada bulan puasa. Ada pertanyaan begini, saya nggak kuat tidur saja. Alasannya tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. An-naumu shaimi ibadatun. Lebih-lebih kalau bulan puasa orang itu melaksanakan puasanya dengan sebaik-baiknya dan ikhlas dibuat untuk beribadah betul, maka luar biasa orang itu melaksanakan ibadah puasanya pada bulan Ramadan. Dan ini insya Allah orang yang ikhlas itu melaksanakan ibadah puasa, maka nanti akan diampuni dosa-dosanya. Bagaimana cara menanamkan kecintaan terhadap Ramadan kepada remaja? Nah, biasanya puasa itu untuk menanamkan kepada anak didik kita, lebih-lebih nanti Mbak Tari ini punya anak besok-besok, punya anak taruhlah 20. Astagfirullah. Mama, bagaimana cara untuk menanamkan puasa Ramadan itu lebih cinta, maka harus kita memberikan suri tauladan yang baik. Ya pertama sabar membimbingnya. Terus setelah itu ya kasih sayang yang ditanamkan kepada anaknya untuk membangkitkan supaya rasa cinta kepada puasa itu lebih mengena pada dirinya. Jadi tidak ada paksaan. Nah ini kalau mama dibimbing dengan rasa kasih sayang, insya Allah anak itu melaksanakan ibadah puasa selanjutnya tidak ada tekanan-tekanan dari orang tua. Berarti peran keluarga sangat baik ya Pak? Oh sangat baik. Zaman sekarang yang serba gadget dan medsos, gimana cara kita pakai teknologi biar ibadah Ramadan tetap jalan dan malah makin semangat? Nah, zaman teknologi itu adalah zaman yang harus dijadikan alat mempermudah ibadah. Jangan sampai mempersulit. Jangan sampai melalaikan karena zaman teknologi atau gadget itu. Gunakan mengakses pengajian online. Terus setelah itu meningkatkan semangat atau menonton dakwah di YouTube. Terus memanfaatkan aplikasi jadwal imsak yang di gadget itu. Terus ketepatan waktu beribadah karena ada HP bisa alarm waktu masuknya waktu sholat. Ini perlu memang. Jangan sampai karena ada zaman teknologi HP ini justru malah melalaikan kita. Ya, harus bisa betul-betul semangatkan kita untuk ibadah karena ada gadget ini. Karena apa? Karena kalau kita lalai karena ini menggunakan teknologi harus dengan bijak, tidak berlebihan menggunakan HP, maka ini kalau mama digunakan yang tidak baik atau negatif, maka sia-sia puasa kita pada bulan Ramadan ini. Maka ada dakwah virtual itu perlu kita ikuti, ya. Jadi agar puasa ini lebih baik, maka gunakanlah gadget atau HP atau yang lainnya ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah terus kan di sekeliling kita kan ada anak pacaran itu Pak ya. Terus apa hukumnya puasa atau pacaran? Nah, hukum puasa di luar puasa atau masuk waktu Ramadan itu jelas enggak boleh.
jelas dilarang oleh agama. Karena awal dari perzinahan itu adalah pacaran itu. Tidak mungkin pacaran itu membahas tentang pelajaran. Mesti itu isinya adalah kasih sayang. Perlu diketahui oleh Mbak Tari. Kalau Mbak Tari itu pacaran, sekarang punya apa gendaan ya. Itu biasanya bahasanya yang dilontarkan kepada lawan jenis itu mesti bagus-bagus. Tidak ada yang jelek-jelek. Yang keluar sayang, hati-hati, jalannya yang baik. Panggilannya saja sudah berbeda. Mama, papa, mami, papi itu atau sayang itu yang sering diucapkan oleh anak muda sekarang. Nah, bagaimana itu kita hindari? Insya Allah kalau Mama Mbak Tari bisa menjaga harga diri itu sampai nanti di pelaminan, Allah akan memberikan istilahnya hadiah lah istilahnya itu. Karena itu adalah menghindari dari maksiat. Kalau ada orang anak yang selalu berpacaran mulai dari awal terus kok sampai terjadi perkawinan di situ, maka habislah rasa kasih sayang itu dimakan ketika berpacaran. Jadi ketika berkeluarga bahasa manis-manis itu hilang, mesti nggak bosok. Ini yang terjadi. Ya, apalagi biasanya satu kelas, biasanya ini yang terjadi. Kok nyender sih, Pak? Apa pesan dan harapan Bapak untuk generasi muda dalam menyambut dan mengisi bulan Ramadan? Kalau harapan kami untuk generasi muda, generasi milenial untuk bulan Ramadan, ya tidak hanya bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan, lebih-lebih ya bulan Ramadan ini, isilah bulan Ramadan ini ya, dengan penuh kecerdasan, penuh kreatif, inovatif. Jangan sampai sebagai generasi milenial, generasi muda, generasi penerus generasi tua, ini jangan sampai Ramadan itu dijadikan ajang kemaksiatan, foya-foya yang tidak ada gunanya, jalan sana kemari, ada yang ketika mau puber mencari tempat yang begitu indah. Nah, ini sebetulnya boleh, sebanyak itu boleh, tapi mana yang lebih manfaat, mana yang tidak manfaat, ini perlu kita tekankan. Jadi Ramadan untuk harapan kami untuk generasi muda, perbaikilah akhlak-akhlak pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah untuk mendidik atau pertarbiyah kepada seseorang supaya anak itu lebih berkualitas, tidak menjadi lemah dan menjadi anak yang cerdas yang dibanggakan oleh orang tua, agama, lebih-lebih nanti menyongsong Indonesia emas. Amin. Gak terasa ya teman-teman, obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadan. Mulai dari meningkatkan ibadah, memperbaiki diri, hingga memperkuat kebersamaan umat Islam. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pak Nur Halim dari SMP Wakil 10 Brambon, yang sudah berbagi ilmu dan wawasan bersama kita. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah pemahaman kita tentang keistimewaan bulan Ramadan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan Obras. Semoga podcast ini bisa memotivasi kita semua untuk semakin semangat beribadah dan meraih pahala di bulan suci Ramadan. Sebelum kita benar-benar menutup acara hari ini,
Sedikit informasi untuk teman-teman yang sudah mencari sekolah lanjutan. Saat ini SRMPP SMP. Saat ini SPMB SMP Wakil Hasim 10 Prambon sudah dibuka. Sekarang sudah masuk SPMB gelombang berapa, Pak? Gelombang kedua. Gelombang kedua. Jangan lupa join di SMP Wakil Hasim 10 Prambon ya, Rek. Kalau lulus SMP, lanjut ke SMK Ma'arif Anu Prambon yang sudah masuk ke gelombang 2. Nah itu teman-teman, yuk silakan langsung daftar dan menghubungi pihak sekolah SMP Wakil Hasim 10 Prambon di bawah ini. Saya Lestari, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Skanupra, warnai Ramadan.